Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ditakdir Allah untuk bisa hadir ketemu guru kita yang mulia, Buya Yahya. Ya, saya ada pertanyaan Buya, mudah-mudahan untuk kita semua yang orang tua ya. Salah satunya ya kita kehidupan berumah tangga. Nah, apa tipsnya nih Buya? Dari sisi konteksnya dari syariat agama, bagaimana hubungan suami istri itu yang selalu harmonis, tujuannya sama-sama, kita diniatkan untuk sama-sama suami istri itu kita ke surga. Karena kadang-kadang kita sama istri ini atau istri sama suami selalu tidak sepaham. Ini untuk urusan akhirat biasa begitu. Kadang-kadang kita mau niat, mau sedekah, satu sisi kita pengen sedekah suami, istri biasanya suka ada penghalang atau sayang tuh kalau mempunyai ngasih 1.000, sayang 500 aja. Nah, ini tipsnya bagaimana Bu ya untuk keharmonisan rumah tangga kita supaya sama-sama satu frekuensi, ya tujuan satu, orientasinya akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jujur anak saya dari pertama itu terobsesi untuk bisa masuk pesantren. Dari mulai SD, TK itu selalu sekolah agama, basis agama ya. Tapi ternyata qadarullah yang pertama nggak bisa. Memang tidak ada keinginan, orang tua keinginan, tapi anak saya yang pertama tidak, malah sekolah di umum. Dan alhamdulillah ya selesai udah. Yang kedua sempat sekolah tahfiz, tapi 1 bulan mandek karena memang kita orang tua tidak sepaham. Saya satu sisi ayahnya tegas, tapi ibunya nggak tegaan itu. Gimana? Sekarang duanya sudah lulus nih, Bu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua yang anak-anaknya sudah selesai sekolah, kuliah, tipsnya untuk selalu hatinya ya seperti ini, Bu ya, hatinya walaupun tidak masuk pesantren secara fisik, tapi hatinya ikut membangun atau ikut di dalamnya seperti itu. Mohon arahan petunjuk Bu ya. Terima kasih. Wabillahi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama memang problem dimanapun itu hendaknya kita kalau ingin menyelesaikan dimulai dari rumah. Makanya rumah yang baik itu akan mengeluarkan alumni-alumni dari madrasah yang namanya rumah tangga itu, alumni yang lembut hati di luar. Makanya tadi termasuk topik yang Buya angkat di masjid, di tahun ini secara umum topik yang kami angkat adalah topik mesra. Topik cinta, topik indah dalam rumah tangga. Banyak orang bodoh berantem terus, setiap hari berantem, anaknya 12. Nah, ini kan orang bingung. Ada orang. Tidak, pastikan tidak ada caci maki di rumah kita. Tidak boleh ada ngangkat suara di rumah kita. Dan berlatih untuk mesra itu, diusahakan. Dari sinilah nanti kesepakatan, bermacam-macam kesepakatan, mudah namanya sedekah kayak atau apa saja, nyekolahkan anak, karena kita bangun cinta. Sehingga betul-betul terwujud satu kehidupan yang saling menghargai. Dan kita paksakan ini. Tadi saya ancam di masjid, awas jangan sampai pulang dengan keras kepala. Banyak orang pulang dengan keras kepala. Ilmunya bukan untuk berubah, hanya untuk di otak saja. Kita memulai dengan keindahan di rumah kita. Kita memulai, gambarannya begini loh ya, kita pengen jadikan anak kita itu terkagum-kagum dengan sikap orang tua. Kalau tadi kita mencontohkan, misalnya anak kita pulang sekolah, ayah dan ibunya di rumah. Sang anak tiba-tiba datang mau salaman kepada ayahnya. Mau salim, cium tangan. Ternyata sang ayah mengangkat tangannya dan berkata, stop sayang. Jangan ke ayah dulu dong. Yang perlu didahulukan adalah umikmu, kata Nabi sampai 3 kali, umikmu. Umikmu dulu sayang ya. Ya. Sang anak pergi ke umiknya, bahkan ayahnya pun ngantarkan sana, salim ke umik. Di saat sampai ke umiknya, di saat tangan sang umik mau diambil, ditarik sama umiknya. Entar dulu sayang. Kenapa umik? Kan kata ayah, umik dulu. Entar. Imam kita di rumah ini adalah ayahmu. Cium tangan dulu ke ayahmu sayang. Anak bingung tapi bingung kagum. Coba. Keindahan ini penting.
Seorang anak akan mudah diatur setelah itu. Anggap saja tiba-tiba sang anak buka pintu, melihat ayah dan ibunya di ruang makan. Sambil ketawa-ketawa, suap-suapan di situ. Mohon maaf. Apa yang ada di hati sang anak? Kagum. Ibuku indah sekali. Hormat. Dia tidak berani nakal sama ayahnya. Kenapa? Umi pasti marah. Dia tidak berani kurang ajar sama uminya. Ayah pasti marah. Suasana indah. Sekarang berantem tuh depan anak. Caci maki depan anak. Kita bangun seperti itu keindahan. Sehingga semakin pasangan kita merasa mendapatkan penghargaan dari kita, secara otomatis kita mudah untuk diskusi dengan dia. Tinggalkan egois. Keras kepala, mentang-mentang saya seorang bos, seorang ustadz. Kalau sampai di rumah semaunya sendiri. Mohon maaf, saya mau ngecat rumah. Ngecat kan boleh, saya ngecat marah atau hijau. Apa sih salahnya kalau saya ngomong? Padahal saya punya warna hijau, kerinduan saya warna hijau. Kita boleh tanya, cat rumah warnanya apa kira-kira? Tanya aja kok susah sih membesarkan hati mereka. Yang tinggal di rumah juga istri kita. Cuman kadang laki-laki egois, harus begini. Waduh, ada model apa itu? Jadi pemimpin pun kurang ajar dia. Sama seorang istri ya kalau enggak mau, harus gini ya. Ngomong sama suami begitu, apa itu? Tidak menarik. Jadi argumen dong kalau kita menghendaki hijau sayang. Kalau hijau itu hijau royo-royo. Memantul di wajahmu langsung jreng, cantikmu tambah double cantik. Ayo. Saking pintar ngomongnya suami, ya hijau aja bang. Gitu lah. Jadi jangan keras kepala, urusan apapun. Nah, membiasakan kekompakan itu penting. Kemudian, kekompakan kan dibangun dengan tadi, pembiasaan kita saling menghargai, saling menghormati. Saya tidak menghargai wanita yang dengan kesombongannya, lalu dia angkat suara kepada suami, keras. Karena bodohnya dia. Apakah dengan kerasnya menjadikan suami lembut? Tidak. Ini kebodohan dalam bercinta. Sehingga dalam rumah tangga itu hanya sudah terlanjur punya anak 4. Bukan keindahan, kemesraan. Makanya bilang, pastikan caci maki tidak ada. Nah, berangkat dari biasakan kekompakan itu mudah diajak diskusi. Nah, kalau ternyata pasangan kita mohon maaf seperti yang diceritakan, kami di rumah punya ayah yang berbeda. Maksudnya ayah dengan umi itu sangat berbeda. Umi kami itu kerasnya enggak kira-kira. Saya umi keras. Keras. Jadi apa? Kalau sudah nyubit bahasa Jawa itu cetot, nyubit paha bagian dalam itu sampai biru. Umi saya. Kalau ayah itu hampir enggak pernah marah. Full beda. Pokoknya ayah enggak pernah marah ini enggak pernah marah. Ternyata subhanallah setelah kita mengerti semacam ini, tumbuh cinta lebih pada ibu. Kalau tidak ada ibu, jadi apa saya? Rupanya ada seimbangan ini. Tapi kelebihannya waktu itu adalah, alhamdulillah puji syukur kepada Allah, umi kami itu tegas. Keras begitu, tapi kami lengket banget dengan umi. Setiap pagi dibangunkan untuk kuliah subuh, sebelum subuh kita. Setiap hari pergi pengajian. Bukan seminggu sekali, Bu. Ibu kami orang kampung, kami punya sepeda motor waktu itu adalah 74 warna merah. Sampai sekarang masih ada motornya. 74 itu. Jadi setiap pagi, sekarang menghadirkan anak ke majelis ilmu itu penting. Setiap pagi kita sholat di tempat pengajian, 4 kilo, 3 kilo dari rumah kita. Setiap pagi. Kalau sholatnya subuh di sana berarti bangun kita sebelum subuh. Masih ingat kalau pagi itu mata biru, mata basah kena embun itu biasa setiap hari. Setiap hari bukan seminggu sekali, ngaji kok seminggu sekali. Dan zaman itu belum banyak pesantren kecil gini belum ada. Zaman kita kan belum ada, zaman kita muda ini belum ada. Kalau ada pondok pasti mondok kita. Kita tuh diajak umi gak pernah menolak dan senang kita. Ini termasuk makanya hei anak-anakku hati-hati. Kalau ternyata ada gampang keselmu di hatimu kepada orang tuamu, alamat kau orang sengsara. Makanya pastikan dirimu dengan orang tuamu itu lega. Mungkin orang tua marah. Orang tuamu tiba-tiba, kamu tidak salah dimarahi. Kalau tiba-tiba kamu ngedongkol hatimu marah, hati-hati. Jangan-jangan kamu bagian orang sengsara. Tapi ada orang dimarahi oleh ibunya tetap senyum. Ibuku adalah ibuku. Allah, indah. Hati-hati ya, ibunda, ayahan. Yang khidmah di luar, ada liburan enggak? Puasa. Kalau libur pulang tolong kamu yang khidmah ke ibumu. Mijitin, buatin minuman. Khidmah. Melayani ibunda ayahandamu. Sampai ibumu senang. Wah, ibumu bangga. Turun rahmat untukmu.
Nah kemudian jika menemukan pasangan berbeda seperti kita ngajak sedekah kemudian istri kok, ya jangan prasangka buruk. Barangkali ada pertimbangan lain, minta dijelaskan. Nah, kalau memang betul-betul ada sebagian yang mau istri naudzubillah atau suami naudzubillah, ya nggak usah dikasih tahu. Cuman sebaik-baiknya adalah dikasih tahu, ada belajar supaya dia merasakan berbuat baik juga. Diajak diskusi, kadang-kadang memang berpikiran ke depan. Cuman kadang perlu bimbingan saja. Juga jangan dimusuhi kalau misalnya pasangannya belum kompak. Kita belum lama berjuang kok. Ya pantas saja belum kompak. Mungkin tahun depan sudah kompak. Perlu waktu. Maka sungguh beruntung. Anda semuanya. Kita cerita beliau. Wah istri saya alhamdulillah. Beliau mana istri beliau? Yang mana? Ada di sini? Baji? Mana? Baji Amris? Tadi dia ngomong, oh istri saya itu setiap saya punya ide kebaikan langsung yang dukung nomor 1. Nah, sudah di sana, di belakang, sudah kelihatan tuh. Harus seperti itu. Dan Anda pun mungkin kalau Anda tidak perlu kecil hati, karena mungkin perlu diajak diskusi. Dan yang dipikirkan juga positif. Jangan bilang, wah istriku nggak benar. Oh tidak, mungkin mikirkan anaknya dulu. Tinggal dipahamkan saja. Tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan caci maki. Kelembutan itu indah. Seperti itu. Baik, kemudian urusan anak-anak, tapi juga kami sampaikan, digiring hatinya ke pondok dengan halus. Misalnya dia sudah bekerja punya gaji sayang, sampai di anak kecil. Kalau Anda pergi ke masjid misalnya, dengan 2 anak laki-laki, Anda kotak amal infak, jangan Anda masukkan sendiri. Kalau 15.000 Anda bagi 3, 5.000 buat Anda, 5.000 buat anak-anak. Itu Jumat berikutnya kalau Anda lupa, anak ingetin, Abah sudah mau belum? Oh. Jadi biasakan. Dengan kebiasaan itu Allah akan buka hatinya. Dia nggak mondok jasadnya. Tapi hatinya bisa saja nanti mengungguli Anda dalam bisnis, sedekahnya lebih banyak dari Anda. Itu aja caranya menyambungkan hati, itu nggak boleh dipaksa, enggak. Dikenalkan, diajak ketemu ulama, diajak ini, termasuk tadi sedekah itu yang paling dahsyat. Karena begini, orang kalau memberi itu merasa memiliki. Kalau Anda marah sama orang, ini resep. Kalau Anda marah sama orang, kok dendam saya banyak, Allah, kurang ajar banget. Anda transfer duit, reda. Percaya, kalau tidak percaya tak ganti duit Anda, ayo. Oh, resep dari Nabi, kalau Anda marah sama seorang, jangan marah, Anda mencaci, Anda ngomongin direct. Tutup mulut Anda langsung, tak transfer duit. Hadiah, Allah. Loh itu langsung reda. Karena apa? Kita merasa memberi kebaikan pada dia, seolah-olah dia menjadi bagian dari kita. Sudah reda. Itu ilmu besar, ilmu tingkat tinggi itu. Ilmu para kekasih Allah. Ngapain pakai dendam-dendam? Nah, itu ya. Jadi anak-anak mungkin benci sama pondok dan sebagainya. Jangan dipaksain, tapi dengan cara halus. Sering membantu, pelan, bantu, membela nanti. Kurang lebih seperti itu, dan jangan khawatir. Semuanya mungkin punya permasalahan yang berbeda-beda. Tapi tentu ada solusinya. Bawa kepada kebaikan. Semuanya kurang lebih seperti itu. Ini saja, insya Allah makasih. Beliau adalah pejuang. Bertanya aja, bukan untuk dirinya. Keluarganya sudah kompak juga beliau. Kayaknya beliau menimsal, karena beliau Masya Allah juga pejuang kita. Haji Dalim. Ini hanya sekedar bertanya, kita tahu karena semuanya kompak kok semuanya. Dia hanya bertanya untuk yang lain, barangkali Anda begitu. Suami mau cerewet, abang ini jangan sedekah lagi. Ada begitu. Cerewet, ada. Kalau keluarga beliau Masya Allah dan anak-anak beliau. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.